Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan konflik relapse prevention. Sekilas video pembelajaran tentang cara mengatasi masalah dan konflik serta relapse prevention. Bentuk-bentuk konflik. Konflik sebagai persepsi. Konflik diyakini dan dipahami ada disebabnya adanya kebutuhan kepentingan keinginan atau nilai-nilai dari seorang berbeda atau tidak dengan sama orang lain. Konflik sebagai perasaan. Konflik sebagai reaksi emosional terhadap situasi atau interaksi yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Reaksi emosional ini diwujudkan dengan rasa takut, sedih, pahit, marah, dan keputusasaan. Konflik sebagai tindakan merupakan ekspresi perasaan dan pengartikulasian dari persepsi ke dalam suatu tindakan untuk mendapatkan suatu kebutuhan dasar, kepentingan, dan kebutuhan akan identitas yang memasuki wilayah kebutuhan orang lain. 3. Kepentingan dasar manusia triangle of satisfaction. Yang pertama, kepentingan substantif. Yang kedua, kepentingan prosedural. Yang ketiga, kepentingan psikologis. Faktor pendorong timbulnya konflik. Yang pertama, manifest, terlihat dengan jelas. Yang kedua, laten, tidak dapat langsung terlihat dengan jelas. Lingkaran konflik atau juga disebut dengan circle of conflict. Yang pertama, masalah hubungan. Di sini pertama ada emosi yang kuat, persepsi atau stereotype. Yang ketiga, komunikasi yang buruk atau keliru. Yang keempat, perilaku negatif yang diulang-ulang. Kedua, permasalahan data. Yang pertama, kurangnya informasi. Kedua, perbedaan pandangan tentang apa yang dibutuhkan. Tiga, perbedaan interpretasi. Ketiga, permasalahan struktural. Yang pertama ada sumber daya. Dua, waktu. 3. Faktor geografis. 4. Kekuatan atau kewenangan. 5. Pengambilan keputusan. 4. Perbedaan nilai sehari-hari. Kedua, ideologi. Next, pendekatan yang perlu dilakukan dalam triangle of satisfaction. Yang pertama, fokuskan persoalan pada kepentingan atau interest dan bukan pada posisi position. Kedua, temukan kriteria yang objektif untuk mengukur atau menentukan suatu. Ketiga, kembangkan penyelesaian yang terpadu yang memenuhi atau mengakomodir kebutuhan dari para pihak. Yang keempat, temukan cara-cara yang dapat mengembangkan pilihan-pilihan dari sumber daya yang ada. Kembangkan sistem penukaran trade-off untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Next, di sini juga ada pendekatan yang perlu dilakukan dalam masalah data. Yang pertama itu raih kesepakatan di antara para pihak mengenai penentuan data yang penting. Kedua, menyepakati pula mengenai tata cara yang harus ditempuh oleh masing-masing pihak dalam mengumpulkan data tersebut. Membuat kriteria yang disepakati bersama mengenai bagaimana cara untuk memilih dan mengambil data. Diperkirakan ada sekitar 30 juta orang yang mengalami gangguan pengguna narkoba di seluruh dunia, tetapi hanya ada 1,7 orang yang mendapatkan perawatan pemulihan di Indonesia hingga akhir tahun 2019. Apa itu relapse prevention? Yaitu merupakan terapi manajemen diri yang dibuat untuk mencegah relapse pada area perilaku adiksi dan fokus pada masalah yang penting dari membantu pecandu mengubah perilaku untuk membantu perkembangan yang telah dibuat pecandu dalam proses perawatan dan perubahan diri. Menurut Marlat dan Dovano tahun 2005. Area yang diintervensi oleh terapi ini adalah faktor-faktor interpersonal klien yang memberikan pengaruh ketika klien dihadapkan pada situasi-situasi resiko tinggi pemicu relapse dan juga mengajarkan strategi coping yang baru untuk mencegah relapse. Tujuan dari terapi ini ada. Relapse juga merupakan masalah yang sering terjadi pada pecandu narkoba yang telah menjalani program pemulihan kecanduan di sebuah pusat rehabilitas narkoba. Kurangnya penguatan dan pendampingan setelah keluar dari rehabilitas dapat menjadi salah satu pemicu. Pendampingan dan penguatan ini dapat juga diberikan dalam program paksa rehabilitas
yaitu aftercare. Nah, di sini juga ada tujuan dari terapi ini adalah mengajarkan kepada pasien coping skill yang efektif dan dapat menghadapi situasi resiko tinggi pemicu relapse. Program dari terapi ini meliputi instruksi secara langsung, modeling, latihan perilaku, mengajarkan untuk perilaku respon yang sebenarnya. RP merupakan pencegahan dan strategi intervensi yang dirancang untuk mencegah lapse awal dan memberikan keterampilan manajemen ketika lapse terjadi. RP menggabungkan komponen besar pendidikan seperti restrukturisasi kognisi dari kesalahan persepsi dan pemikiran maladaptif. Sekian materi yang telah saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.